Perkenalkan, saya Ayis Arif Budiman dari kelompok 6 Perbankan Syariah 1D, nomor induk mahasiswa 215231128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenia Putri Tirta Biru dari kelompok 6 kelas 1D Perbankan Syariah nomor NIM 215231154. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dengan NIM 215231115 dari kelas 1D Perbankan Syariah kelompok 6 Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steviana Lesti Arfianti, NIM 215231153, kelas PBSD kelompok 6. Apa itu promosi? Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu, baik itu merek, produk, ataupun perusahaan itu sendiri. Promosi dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk. 1. Menurut Kotler dan Gray A. dalam Alexander Sindoro tahun 2000, promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. 2. Menurut Basu Swastama dalam Marius P. Angipura 1999, promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Nomor 4, menurut Harper Boyd menjelaskan bahwa promosi adalah suatu upaya dalam membujuk orang untuk menerima produk, konsep, ataupun gagasan. Yang kelima, Louis E. Bond dan David L. Kurtz. Menurut mereka, promosi adalah upaya untuk membujuk, memberikan informasi, dan memengaruhi keputusan pembelian. Yang keenam, Fandi Ciptono. Berdasarkan Ciptono, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, memengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan juga produknya, agar masyarakat bisa menerima, membeli, dan juga loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, menurut Philip Kotler, beliau berpendapat bahwa promosi adalah salah satu bagian dan juga proses strategi pemasaran sebagai bentuk komunikasi dengan pasar melalui komposisi marketing mix. Yang kedelapan, menurut Indrio Gito Sudarmo menjelaskan bahwa promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi calon konsumen agar mereka bisa mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada mereka, lalu mereka senang dan mau membeli produk tersebut. Tujuan promosi: 1. Untuk menyebarluaskan suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. 5.
untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi, dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Artinya, promosi adalah suatu kegiatan yang sudah sangat umum dilakukan oleh para marketir untuk bisa memberikan informasi terkait suatu produk dan juga mendorong calon konsumen agar mau melakukan pembelian barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Jenis-jenis promosi. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, berpendapat bahwa promosi bisa dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Advertising, berupa pengiklanan suatu produk melalui media elektronik maupun cetak. 2. Personal selling, berupa penawaran suatu produk oleh marketer kepada konsumen. 3. Sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Contohnya adalah diskon atau voucher. 4. Public relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran, serta menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal dan internal. 5. Direct marketing adalah pemasaran yang dilakukan dari jarak jauh, email marketing, penjualan pribadi, memberikan katalog secara langsung, dan lain-lain. Jenis promosi secara umum. 1. Promosi secara fisik. Promosi yang dilakukan secara fisik bisa kita temukan dengan mudah pada event ataupun kegiatan tertentu, seperti konser, bazar, pameran, dan masih banyak lagi. Kegiatan promosi ini umumnya dilakukan dengan membuka booth agar bisa menawarkan barang, produk, atau jasanya. Jenis promosi ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari promosi ini adalah memungkinkan pebisnis untuk menjangkau dan melakukan interaksi dengan calon konsumen secara langsung. Sedangkan kekurangan dari promosi fisik adalah terbatasnya calon konsumen yang bisa dijangkau. Umumnya, kegiatan promosi ini diselenggarakan pada lokasi khusus, seperti perkantoran, sekolah, atau kampus, mal, dan lain-lain, sehingga setiap orang yang berada pada lokasi tersebut bisa dijangkau dengan mudah. Dua, promosi melalui media tradisional. Jenis promosi ini dulunya memang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan. Beberapa contohnya adalah media cetak, TV, radio, billboard, iklan banner, dan lain-lain. Jenis promosi ini pun memiliki keuntungannya tersendiri daripada promosi fisik, yakni bisa menjangkau lebih banyak konsumen dalam metode waktu yang lama. Tapi jenis promosi ini memiliki kekurangan, yakni mahalnya ongkos biaya promosi, baik itu dari segi media ataupun biaya promosi itu sendiri.
3. Promosi melalui media digital. Perkembangan teknologi dan juga media informasi saat ini sudah mengubah cara promosi kita. Beberapa promosi yang bisa dilakukan secara digital diantaranya adalah jaringan website, media sosial, mesin pencari, aplikasi, email, dan lain-lain. Setiap pengusaha yang sudah melek teknologi umumnya akan cenderung menggunakan internet sebagai media promosi bisnisnya. Selain lebih murah, promosi ini juga bisa menjangkau lebih banyak orang dan proses promosinya pun lebih mudah serta cepat. Namun, kekurangan dari digital promosi adalah diperlukan tingkat kreativitas yang tinggi dalam melakukan promosi secara kontinu, karena ada banyak kompetitor bisnis di dalamnya. Itu artinya kunci utama dari keberhasilan promosi digital adalah keunikan dan juga target yang tepat. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.